ceritakan apa yang terjadi. Akhirnya yaudah memberanikan diri untuk ngelaporin ke websitenya pemerintah lapor.go.id. Karena emang teorinya adalah 0 rupiah. Iya. Tidak ada pungutan apapun. Selalu pemerintah tuh selalu menggaungkan bahwa PNS itu 0 rupiah. Oke, tapi kenyataannya transport 270, ada lagi 300. yang tidak mau disebutin 310. Ketika lapor ke apa tadi? Lapor.go.id. Lapor.go.id. Respon cepat, besoknya ditanyain, karena itu website itu bukan untuk laporan sebenarnya, untuk mempertanyakan. Misalnya ada jalan yang rusak, tanyain mention bupati lewat. Oh, tentang apapun? Tentang apapun. Lapor itu tentang apapun. Tapi belum tersosialisasi dan maksimal. Belum tersosialisasi memang. Ya itu. Sekali lagi apa tadi? Lapor.go.id. Ya. Respon itu bisa pakai anonim, jadi nama kalian aman. Oke, akhirnya direspon, dikasih surat ditanyakan langsung kepada pihak yang dikaitkan. Dari situ responnya, saya harap tuh dulu responnya dijawab aja gitu. Oh, ini untuk ini karena lu pengen tahu ini buat apa gitu. Buat apa sih, Bu? Tidak ada maksud apapun. Nggak ada maksud apa. Tidak maksud melaporkan seseorang dan lain-lain, enggak. Supaya dengan duit yang lu nggak punya itu bisa memaksakan diri ketika itu ternyata penting dan harus. Iya, gitu. Dijelasin aja gitu. Terus akhirnya reaksinya ternyata dicari siapa yang lapor, karena kan pakai anonim. Terus karena banyak yang dituduh, banyak yang ditunjuk, bapak ya katanya. Terus kan saya merasa nggak enak gitu, karena orang lain yang dimarahin atau di apa. Akhirnya saya ngakuin. Tiba-tiba dicari siapa yang lapor, karena banyak yang dituding. Kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh wah, suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgensinya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direfocusing untuk COVID. Tapi ini maaf ya, kan saya walaupun masih muda nih, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana 1 saya teh. Nggak bisa, kalau uang negara tuh kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya mintalah surat perpindahan dananya mana, Bu, biar saya laporin untuk nurunin laporan sebelumnya. Masuk akal. Mereka bilang beralasan lagi, katanya nah sebenarnya uangnya nggak ada. Jadi karena kamu latsarnya waktu awal online tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut nama orangnya ya, karena sampai sekarang saya belum ada dikontak sama pihak Pangandaran. Bu, itu saya, kata saya. Yang nanya tuh siapa? Yang dicari sama ketua angkatannya, siapa yang ini yang nanya gitu. Yang nanyain di website siapa? Iya, oke. Lu ngaku lah, kamu nggak enak kan orang lain yang kena ya. Saya kan orangnya kalau ngancemnya ke saya atau nanya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau jadi kenanya ke orang lain saya. Terus. Nah, terus ditelepon, ditanya kenapa ngelapor. Iya, Bu, keberatan. Kenapa tuh nggak nanya aja? Udah, Bu, saya udah nanya, saya udah bilang uang saya nggak ada, tetap ditagih. Oh ya udah, diklarifikasi aja ntar kalau udah pulang ke Pangandaran. Di Pangandaran itu pas kamu di Bandung? Ya, seminggu depannya kan saya pulang ke Pangandaran karena udah beres. Di Pangandaran itu dipanggil di kantor. Dipanggil di kantor tuh mulai rumit. Wah, rumit lah. Panggil di kantor. Ya di tengah gitu, terus dikelilingin sama 12 orang lebih lah. 11 orang tuh anggota CPNS yang ketua angkatan. Para ketua angkatan yang di depan. Orang-orang BKPSDM yang pejabat-pejabat BKPSDM. Terus ya itu ditanya-tanya kenapa ngelapor katanya. Terus saya bilang, kan kamu bukan ngelapor, kamu bertanya. Terus dibilang, iya uangnya teh direfocusing untuk COVID. Terus saya bilang, hah? Nah, ujuk-ujuk? Ya nggak tahu. Pokoknya penjelasannya gitulah.
Terus Bu, kalau di refocusing saya minta suratnya. Jadi surat ini untuk mengklarifikasi pertanyaan saya sebelumnya. Beres. Baik maksud lo kan. Terus dia bilang dananya tuh nggak ada, cenah sebenarnya. Berubah lagi argumennya. Karena kalian kan online, karena lagi PSBB, tiba-tiba offline karena COVID-nya lagi turun. Jadi di offline-in. Kata saya, kenapa berubah lagi, kata saya. Pokoknya obrolan tuh kayak debat kusir lah. Saling apa ya, pokoknya saling bikin argumen tapi nggak ada ujungnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husen. Maaf tentang kegaduhan yang saya buat. Saya hanya ingin meriak tentang undangan dari Bupati dan pernyataan dari Ketua BKPSDM Pangandaran. Sekali lagi saya minta maaf karena rumah saya tidak sebagus rumah bapak-bapak. Jadi pemandangannya mungkin kurang enak di mata. Seperti yang kita tahu, Bapak Bupati Pangandaran mengundang saya untuk ke Pangandaran, ke Setda pada hari Kamis. Dan saya juga akan datang sendiri tanpa ditemani siapapun. Jadi besar harapan saya untuk tidak adanya tekanan kepada saya. Saya juga sampai bercanda ke teman saya gitu ya. Mungkin karena ketakutan saya akan hal sebelumnya yang saya terima, saya sampai bercanda ke teman saya, kalau saya hari Kamis nggak pulang lagi ke Bandung, cari sampai ketemu kan. Tapi mudah-mudahan itu hanya bercandaan. Yang kedua, tentang pernyataan dari Ketua BKPSDM Pangandaran. Saya akan meriak sedikit pernyataan-pernyataan dari beliau. Headline-nya seperti ini. Husen Ali dari awal tidak ingin jadi PNS, cuma disuruh ibunya. Sekarang saya tanya kepada kalian, karena saya tahu banyak yang follow saya guru muda dan mahasiswa pendidikan. Saya tanya ke kalian, siapa mahasiswa pendidikan atau guru-guru yang tidak ingin bercita-cita atau ingin menjadi PNS? Siapa? Apakah pernyataan ini masuk akal atau tidak? Adapun pernyataan itu keluar dari mulut saya, mungkin karena posisi saya atau keadaan saya di Pangandaran saat itu, bukan sebelum itu. Yang kedua, maaf. Yang kedua, dari awal APBD DPA-nya tidak dianggarkan untuk transportasi. Lalu pertanyaan dari saya, kenapa daerah lain bisa memberangkatkan CPNS-nya tanpa ada biaya transportasi? Yang kedua, pernyataannya, mereka sebagai CPNS mengatur biayanya sendiri. Berarti secara tidak langsung Bapak tahu ada pungutan itu kan? Bapak juga harusnya tahu ada perkataan bahwa ikut tidak ikut rombongan, berangkat sendiri atau bareng-bareng, sakit atau hamil tetap harus bayar. Berarti Bapak tahu. Terus kenapa Bapak diam? Yang ketiga tentang, karena yang satu tentang Bupati saya meriak, yang kedua tentang BKPSDM, yang ketiga ini point of view saya aja. Kalau ditanya tentang kinerja saya di Pangandaran, saya rasa kerja saya semaksimal mungkin yang saya sudah lakukan. Mana ada guru yang didatangi muridnya untuk minta kuota ke saya pribadi ya. Saya waktu itu hanya punya uang 150.000, ada 2 murid datang ke saya dan saya ya udah kita bagi 3, 50, saya pegang 50, kalian 50. Yang kedua, mana ada guru yang ngemis ke YouTuber nasional, ke influencer nasional untuk seragam muridnya. Mana ada. Saya Pak, saya berhasil mendapatkan 1 juta rupiah dan saya kasih tanpa saya potong sedikit pun Pak. Saya kasih langsung ke murid saya dengan baju dan perangkat sekolah lainnya. Hanya itu yang saya sampaikan di video ini, semoga bisa menjadi pencerahan untuk yang lainnya. Yang pertama tuh intimidasinya bahwa harusnya tuh kalau ada sidang kayak gitu atau pemanggilan kayak gitu harusnya ada apa ya namanya, aduh lupa saya namanya, pengawas daerah. Nah, harus ada orang ketiga, harus ada orang penengah. Iya. Itu satu. Pihak satu, pihak dua, ada pihak ketiga. Ya, harus ada jadi penengah. saksi juga istilahnya ya. Itu udah prosedur tetap. Yang kedua, omongannya jadi kemana-mana waktu itu. Ada suara-suara kayak, makanya jangan so jagoan katanya. Udah ikutin aja alurnya katanya, memang kayak gini katanya. Terus apa di akhirnya yang saya ingat itu yang dari BKPSDM bilang, kamu teh kalau kayak gini namanya menjelekkan nama instansi katanya, bisa dipecat. Di situ saya bilang ya udah Pak, saya minta surat pemecatannya sekarang juga kata saya, karena udah ikhlas aja lah, udah lepas lah, terserah gitu.
Terus Jadi ya udah ikhlas dari situ, kalau mau dipecat-pecat Pak, terserah kata saya. Di situ udah mulai ya adalah di grup WhatsApp dibilang kalau Husein nggak ngapus laporan nanti SK 1 kabupaten nggak akan turun. Tapi lewat omongan, makanya saya nggak pernah bilang itu, nggak pernah. Jadi nggak ada buktinya. Memang lewat omongan gitu. Jadi nggak ada bukti surat. tiba-tiba kamu tuh jadi orang bersalah aja. Kayak orang bersalah aja pokoknya. Makin jadi feeling guilty. Iya. Jadi Karena ya apa salah ya ngelakuin, nanyain dana ini apa salah, apa jadi ngerugiin orang gitu. Terus ya ada beberapa intimidasi lain tapi nggak bisa saya sebutin gitu. Oke. Yang tadi kamu ceritain ke saya. Nah, oke. Itu off cam aja. Oke. Pokoknya ya udah terus Grup kabupaten itu kalau Husein nggak nurun laporan, SK 1 kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya, pasti itu. Semua nyerang saya. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuman taunya kalau Husein nggak nurun laporan, SK nggak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun jadi beban, akhirnya nurunin lah. Di bulan Maret itu karena ada orang yang ngambil kas itu, saya merasa sakit hati karena beda perlakuannya. Dari situ saya cabut ke Bandung. Sampai Bandung setahun saya nunggu surat pemecatan nggak keluar. Ya udah saya memutuskan untuk mundurkan diri aja. Berat sih. Orang tua juga berat. Ibu saya nangis. Saya juga bingung harus ngomong apa. Cuman ya mudah-mudahan ada rezeki lain gitu. Saya memohon banget ya untuk pemerintah Pangandaran. Udahlah, orang-orang yang kayak gitu jangan dipakai terus gitu. Masa mau kayak gitu terus sih, udah tahun 2023 ini teh. Masa saya harus nyembah-nyembah biar nggak ada lagi kejadian kayak gitu, biar nggak ada lagi orang-orang kayak gitu. Malu atau itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di warganet. Ya, terus akhirnya kamu memutuskan untuk karena udah nggak kuat gitu secara mental, secara mental nggak kuat lah. Karena saya di sana kan nggak punya saudara, saya kan orang perantau ke sana, nggak punya saudara, udah nggak kuat banget kata saya, cabutlah ke Bandung kata saya. Pemecatan jadi? Ya itu selalu saya tagih. Sampai sekarang belum? Sampai sekarang belum. Oke, akhirnya kamu pulang ke Bandung, tidak ngajar dulu karena dengan berbagai macam situasi, saya nggak ngomong tekanan ya, situasi yang tidak kondusif, betul. Tidak ngajar. Bikinlah kamu video. Iya, bikin video. Itu bikin dulu surat pengunduran diri. Oke. Kesana lagi bikin surat pengunduran diri, tapi kalau ditanya proses nggak ada, ditanya ini nggak bisa jawab. Akhirnya digantung lama-lama karena udah muncak, murid-murid nanyain, Pak kenapa ninggalin kita, kan ngebatin sebagai guru tuh. Pokoknya murid tuh segalanya lah, guru tuh apapun murid, kalau murid belum makan aja kita yang dosa gitu. Kayak di pikiran saya tuh kalau murid yang lain jajan, satu nggak jajan tuh, udah ambil yang saya gitu, kamu mau jajan apa? Nah itu tuh guru tuh tipikalnya gitu, harus senyum di depan murid, harus tetap kelihatan ada, misalnya walaupun uangnya cuma 20.000. Semua baik-baik gitu saja. Semua baik-baik aja. Makanya ketika kamu menghilang, ketika murid bertanya, gundah lagi kamu. Iya, kayak berdosa, tapi satu sisi lain sayanya tertekan gitu, nggak nyaman, nggak tenang gitu. Oke. Perkembangan sekarang gimana? Masih menunggu berita dari BKN-nya sebagai penyelidik. Lu akan balik mengajar di Pangandaran? Itu belum bisa saya jawab lagi. Dan beberapa waktu yang lalu sampai Bapak Ridwan Kamil juga memperhatikan, gue nggak ngomong kasus ya, peristiwa ini. Betul. Dipanggil ke gedung sate. Selama 1 jam ngobrol dengan Bapak. Ya itu 1 jam ngobrol tuh kayak, ya apa ya, Pak Emil juga ngulik latar belakangnya saya gimana, keluarga saya gimana. Ya saya nggak bohong, memang segini-gininya gitu, seada-adanya. Terus ya nanyain ada apa sebenarnya, Bapak bisa bantu apa, cina. Pada akhirnya statement beliau ke wartawan pada selesai wawancara sama saya menginginkan ya udahlah kayaknya Pak Husein dipulangin ke Bandung aja gitu, tapi tetap ASN. Alhamdulillah. Akhirnya Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, akhirnya memutuskan dan menjamin ya Pak Husein ini akan dipindahkan ke Bandung saja dan akan tetap diangkat menjadi ASN. Tapi belum secara resmi.
Masih berproses, entah di Pangandaran tetap atau di Bandung tetap, masih dalam proses yang belum bisa dibuka gitu. Dalam proses ini semuanya ada reaksi-reaksi Ya nggak bisa diceritakan. ya nggak bisa, masih banyak. Saya kalau ngomong ini itu takutnya ada beberapa pihak yang gimana gitu. Di Bandung kamu ngajar juga? Di Bandung ngajar sukarela. Ngajar sukarela itu gimana? Ngajar sukarela tuh karena saya kan status nggak jelas nih, ngajar di Bandung honorer bukan, honorer tapi punya nomor induk, PNS tapi PNS di Pangandaran bukan di Bandung, jadi saya ngajar ngajar mah kepengen gitu, jadi nggak digaji selama beberapa bulan yang ngajar. Pengen aja gitu? Pengen aja. Di sekolah? Di sekolah. Ada salah satu sekolah di Bandung? Ada salah satu sekolah di Bandung. Oke, kamu pengennya ke depannya itu gimana? Sebenarnya harapan awalnya tuh biar ini kan sebenarnya ada beberapa orang yang bilang oh itu mah hal biasa kayak gitu, tapi kan nggak bisa dibiasakan gitu. Nah, Gitu tuh. kalimatnya bagus. Hal yang sudah terbiasa terjadi, tapi udah nggak zaman lagi, nggak boleh dibiasakan. Nggak boleh dibiasakan. Pengennya tuh ya event saya keluar dari Pangandaran ada jejak saya bahwa kedepannya nggak mungkin kayak kejadian kayak saya lagi. Jangan ada anak muda yang cita-citanya hilang karena melihat sesuatu yang harusnya tidak ada gitu. Kasihan. Kamu pengen jadi guru tetap? Saya bilang di wartawan tuh saya selamanya guru. Saya apa ya? Pastilah semua juga guru di Indonesia bilang kayak gitulah. Kalau udah ngajar setahun, 2 tahun, lebih dari 3 tahun tuh berat ninggalin guru mah. Panggilan hati ini mah bukan panggilan negara ini. Panggilan hati benar. Oke, di antara murid-murid di Pangandaran siapa yang diingat nama-namanya? Oh ya, Hasan Hussein lah. Hasan Hussein. Iya, kembar Hasan Hussein. Siapa tuh Hasan Hussein, teman-teman? Oh, Hasan Hussein jangan nakal. Ingat pesan saya. Susah hari ini belum tentu susah di masa depan. Yang kamu perjuangin tuh di hari ini tapi untuk masa depan. Jadi kamu berjuang aja hari ini, fokus. Biar masa depan kamu dan keluarga kamu bisa berubah. Gitu. Aduh. Aduh. Yang seperti Husain ini banyak. Banyak banget. Tapi yang berani bertanya bukan bersuara ya. Karena kamu bertanya. Hanya sekedar bertanya aja sedikit. Ternyata hanya sekedar bertanya saja efeknya besar. Tapi menurut saya ini efek besar yang positif. Amin. Memang di negara kita itu diakui sedang menata diri semuanya. Mudah-mudahan jadi PR semua pihak. Sosial media menjadi corong untuk mengungkapkan rasa, mengungkapkan pendapat. Memang dengan sosial media apa-apa sekarang cepat diusutnya, cepat ada keputusannya, tidak berat sebelah. Amin. Ya, jadi ini yang terjadi dengan Husain mudah-mudahan akan terjadi perbaikan selanjutnya. Betul nggak sih? Amin. Dengan sistem dimanapun ya, mungkin kalau misal ada beberapa yang akhirnya harus dinonaktifkan, harus dicabut, harus dihukum, harus apa, ya mudah-mudahan itu jadi Sentilan lah. sentilan dan juga menjadi apa ya, anggap aja lah yang itu biar agak lega, pengorbanan untuk sebuah hal yang baik. Semuanya khilaf mungkin, semuanya sudah terbiasa dengan sistem ini dan yang sudah disebutkan, tapi jangan dibiasakan. Ya, mau kapan itu majunya negara kita kalau yang hal-hal buruk masih dianggap biasa, hal buruk ya udah kita dukung saja, makin lama makin besar. Dan beregenerasi terus-terusan, Iya. ada regenerasi terus. Iya. Harusnya di stop dari generasi saya dan ke bawahnya. Takut gak? Banget. Saya ngomong di sini aja takut saya sebenarnya. Apa yang kamu takutkan? Ya takut lah. Ada ketakutan yang tidak bisa dikatakan gitu. Ada beberapa. Tapi insya Allah ini di belakang kamu banyak yang mendukung. Amin. Kang Emil aja siap pasang badan istilahnya. Saya mah bukan apa-apa, cuma saya merasakan apa yang dirasakan oleh para guru gitu aja. Betul. Saya salut sama para guru dan sebetulnya bukan hanya para guru aja kok, banyak sisi-sisi titik lainnya yang belum berani untuk bertanya ataupun bersuara. Mungkin ini saatnya kita ya memperbaiki diri, berbenah diri yuk semuanya yuk.
untuk kebaikan. Mungkin suatu saat akhirnya ya udah kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berani. Kalau dulu ada pahlawan-pahlawan, ya mungkin pahlawan-pahlawan sekarang itu ya orang-orang yang berani bersuara tentang kebenaran melalui media. Salah satunya, jika memang dianggap media menjadi salah satu wadah ataupun cara untuk didengar oleh banyak orang. Pokoknya intinya kalau bukan dari kita, bukan dari generasi kita, mau dari siapa lagi gitu. Harus mulai dari diri sendiri dulu. Saya nuhunnya udah ngobrol ya. Ada mau sampaikan lagi? Ya pesan yang terakhir mah apa ya, murid-murid saya di Pangandaran, mohon maaf saya baru bisa ngejelasin ini semua sekarang. Mohon mengerti posisi sayanya. Terus mudah-mudahan saya doa selalu, mudah-mudahan kalian sukses terus. Saya juga selalu apa ya, kedepannya pasti akan memfasilitasi kayak misalnya kalau lagi ada butuh seragam, insya Allah saya bisa masukin dana dari manapun gitu. Mudah-mudahan sebisa mungkin murid-murid saya di sana terfasilitasi dengan baik gitu. Masih murid tadi banyak. Laskar Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh